Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Partai Nasdem yang kemarin sudah mendeklarasikan mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Namun teman-teman, ketika Partai Nasdem mengusung Pak Anies Baswedan, ternyata Partai Nasdem ini diserang bertubi-tubi oleh lawan politik teman-teman yang tidak suka Pak Anies didukung oleh Partai Nasdem. Misalnya kemarin ada satu narasi yang saya pikir juga lucu teman-teman. Ini bagian dari membuli Partai Nasdem dengan sebutan Nasdrun. Saya yakin kata Nasdrun itu ditujukan kepada Partai Nasdem. Walaupun kemarin pihak Partai Nasdem sudah menyanggahnya. Saya tidak kenal Nasdrun. Saya juga tidak mau berkoalisi dengan Nasdrun. Tetapi publik juga sudah memperkirakan teman-teman, apa yang disampaikan oleh pihak lawan politik itu tentu saja diarahkan ke Partai Nasdem yang telah mengusung Pak Anies Baswedan. Belum cukup hal tersebut, kemudian muncul lagi teman-teman, ini serangan atau sindiran yang disampaikan Hasto Kristianto mengenai banjir. Di mana-mana banjir ini dikaitkan dengan pencapresan Anies oleh Partai Nasdem. Nah, ini teman-teman yang menimbulkan kegaduhan antara Partai Nasdem dengan PDIP. Jadi kenapa partai-partai lain itu mendeklarasikan calon presiden atau mengusung calon presiden tetapi tidak disoal oleh PDIP? Misalkan Gerindra sama PKB itu kan berkoalisi mau mengusung Prabowo sama Caimin. Itu tidak disoal oleh Hasto Kristianto. Ketika KIB membentuk satu poros lagi teman-teman akan mengusung Erlangga Hartarto, ini juga tidak disoal oleh Hasto Kristianto. Tetapi kenapa ketika Partai Nasdem ini mengusung calon presiden Anies Baswedan ini terus disindir oleh pihak Hasto Kristianto. Bahkan kemarin Hasto sempat menyindir terkait peringatan 10 November di mana di Hotel Yamato Surabaya itu para pejuang menyobek bendera yang berwarna biru. Nah, ini dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi saat ini teman-teman. Ada warna biru yang keluar dari koalisi pemerintah Jokowi. Jadi ini kan bentuk sindiran yang dialamatkan ke Partai Nasdem. Kenapa? Karena Nasdem itu warna favorit Nasdem adalah warna biru. Dan ini teman-teman yang kadang ditanggapi oleh pihak Partai Nasdem. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan teman-teman. Nasdem heran parpol koalisi Jokowi lain yang umumkan capres tak disoal Hasto. Politikus Partai Nasdem Bestari Barus menanggapi sejumlah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang belakangan menyindir Nasdem terkait pencapresan Anies hingga banjir Jakarta. Bestari menilai Hasto harus berhenti mengeluarkan pernyataan minor. Pernyataan soal banjir di Jakarta yang terjadi pasca pendeklarasian Anies sebagai bakal capres harus juga menjadi urusan Nasdem. Menurut Bestari adalah hal yang teramat lucu. Kalau kepingin tahu soal penanganan banjir Jakarta, datanglah ke Pemprov DKI. Bisa bertambah wawasannya nanti setelah mendapat penjelasan yang komprehensif. Tutur Bestari kepada wartawan Rabu 12 Oktober 2022. Pernyataan-pernyataan Hasto belakangan ini, kata Bestari, seperti menutupi lambannya PDIP dalam mengusung capres. Bestari menyindir, kalau memang khawatir terhadap permasalahan bangsa, segera saja deklarasi capres yang dinilai mampu mengatasi persoalan bangsa ke depan. Jangan malah mencampuri capres dan urusan partai lain, kata Bestari. Di sisi lain, mantan anggota DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, jangan pernah ada yang mempertanyakan loyalitas Nasdem pada pemerintahan Jokowi saat ini. Tapi kalau hari ini kami membuat gelisah PDIP, itu bagian dari demokrasi. Artinya, dia yang perlu belajar, sindir Bestari. Lebih jauh, Bestari mempertanyakan mengapa hanya Nasdem yang dipersoalkan setelah mendeklarasikan Anies Baswedan. Bagaimana dengan partai lain? Mengapa Partai Gerindra yang juga anggota koalisi pemerintahan
yang sudah jelas-jelas menyatakan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres tak dipersoalkan oleh Hasto dan PDIP, ujar Bestari. Karenanya mantan anggota DPRD DKI itu sekali lagi mengingatkan Hasto agar tidak menggunakan politik minor yang justru menimbulkan kegaduhan. Soal posisi di kabinet, ia menekankan Nasdem komitmen dan konsisten mendukung Jokowi. Kita perlu klarifikasi bahwa Partai Nasdem ini komitmen dan konsisten untuk terus mendukung Pak Jokowi. Kita juga mengawal Pak Jokowi hingga akhir masa jabatannya di tahun 2024 nanti, tandas Bestari. Sebelumnya Hasto saat perayaan HUT TNI di DPP PDIP menunjukkan sebuah lukisan yang menggambarkan pejuang merobek warna biru pada bendera pada 10 November 1945 di Surabaya. Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas, dan ternyata birunya juga terlepaskan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Karena punya calon presiden sendiri, ungkapnya dalam perayaan HUT TNI di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat Minggu 9 Oktober 2022. Nah itu teman-teman terkait Partai Nasdem yang terus disindir oleh Hasto Kristianto. Wow, ini menarik teman-teman, dua partai pendukung Pak Jokowi ini sekarang sudah mulai ada jarak. Kenapa ada jarak? Karena Nasdem mengusung Pak Anies Baswedan. Tetapi mengapa kok ada masalah ya antara Nasdem sama PDIP? Karena kalau saya melihat sebagai partai politik itu tentu punya kebijakan untuk partainya dan untuk bangsa. Dengan mendukung Pak Anies Baswedan, maka Nasdem berpikir jauh ke depan untuk Indonesia yang lebih baik. Dan yang kedua adalah bagaimana untuk meningkatkan suara di Partai Nasdem dengan mengusung calon presiden. Apalagi kalau calon itu nanti bisa berkontestasi di 2024. Nah, ketika partai tersebut mengusung calon presiden, maka masyarakat rakyat yang mendukung Pak Anies misalnya itu akan memilih Partai Nasdem dan Partai Nasdem akan meroket, yaitu suara dari anggota legislatifnya baik di daerah maupun di pusat. Karena otomatis teman-teman yang mendukung Anies akan memilih partai yang mendukung Anies. Itu logika masuk teman-teman. Jika hari ini Partai Nasdem mengusung Pak Anies, maka berpeluang besar Partai Nasdem akan menjadi partai yang diperhitungkan. Bisa menjadi partai-partai yang papan atas teman-teman. Artinya bisa 12%, bisa 13% dan sebagainya. Dan bisa dibayangkan teman-teman kalau benar-benar Pak Anies nanti maju di Pilpres 2024, maka elektabilitas dari Partai Nasdem juga ikut meroket. Jadi kalau hari ini ada Hasto Kristianto yang menyindir Partai Nasdem, itu justru akan menambah popularitas dari Partai Nasdem. Walaupun pihak Partai Nasdem kecewa dengan sikap dari Hasto Kristianto yang mengkritisi kebijakan yang diambil oleh Partai Nasdem. Kenapa Hasto kok tidak membuat kebijakan di internal partainya? Kenapa kok mengurusi partai lain? Sementara itu kalau kita melihat Partai Gerindra dan PKB ini berkoalisi untuk mengusung Pak Prabowo, ini tidak disoal oleh Hasto. Tetapi kenapa ketika Nasdem mengusung Pak Anies, disoal? Inilah teman-teman yang menjadi diskusi antara Partai Nasdem dengan PDIP. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait Pak Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem dan ini dikritisi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana kemarin ada banjir katanya setelah Pak Anies dicapreskan oleh Partai Nasdem. Jadi seolah-olah menghubungkan antara banjir dengan pencapresan Anies Baswedan. Ini kan sesuatu yang tidak logis, yang tidak masuk akal. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.